Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur cara kita bertindak, meskipun tidak ada orang yang memaksa atau mengawasi kita? Hukum alam mengatur perilaku fisik benda-benda di sekitar kita. Namun, apakah ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur perilaku manusia, mengarahkan kita untuk bertindak dengan moralitas? Pertanyaan ini telah menjadi inti dari banyak pemikiran filsafat yang mencoba mengungkapkan kebenaran tentang hukum alam dan moralitas manusia. Dalam pencarian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana hukum alam dan hukum moral bekerja bersama untuk menjelaskan bagaimana kita seharusnya bertindak meskipun tidak selalu menguntungkan. Mari kita mulai. Hukum alam menggambarkan bagaimana benda berperilaku dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, hukum gravitasi menyatakan bahwa benda jatuh ke bawah karena gaya tarik bumi. Dan hukum ini berlaku secara universal serta dapat diamati dengan mudah. Namun, beda dengan hukum alam. Hukum perilaku manusia atau hukum moral mengatur apa yang seharusnya kita lakukan dan bukan hanya apa yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan moral yang lebih tinggi yang mengatur tindakan manusia. Misalnya, kewajiban moral untuk berbuat jujur meskipun tidak ada keuntungan pribadi. Sebagai contoh, seorang dokter yang memilih untuk merawat pasien miskin meskipun tidak dibayar karena ia merasa ini adalah kewajiban moralnya, bukan hanya kewajiban sosial. Hal ini mencerminkan adanya kekuatan moral yang lebih tinggi yang mengarahkan kita untuk berbuat baik, meskipun tidak ada ancaman atau imbalan eksternal yang terlihat. Pandangan ini berbeda dengan pandangan materialis yang menganggap segala sesuatu terjadi karena faktor kebetulan atau fluke. Dalam pandangan filsafat materialis, alam semesta dan segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, dapat dijelaskan sepenuhnya oleh fenomena fisik dan materi. Menurut pandangan ini, segala sesuatu yang ada, baik itu benda, energi, ruang, tidak memiliki tujuan atau alasan yang lebih tinggi. Materi, ruang dianggap ada tanpa sebab yang jelas, dan proses-proses di alam semesta berlangsung karena faktor kebetulan atau luck, tanpa adanya campur tangan kekuatannya lebih tinggi atau makna yang mendalam. Tokoh utama filsafat materialis itu adalah Karl Marx, berpendapat bahwa seluruh proses sejarah manusia dapat dijelaskan oleh perkembangan materi dan kondisi ekonomi, tanpa mengakuinya adanya kekuatan metafisik atau moral yang mengatur perilaku manusia. Marx menganggap bahwa segala sesuatu, termasuk hubungan sosial dan perkembangan masyarakat, ditentukan oleh materi dan cara-cara produksi yang ada, bukan oleh ide atau moralitas yang lebih tinggi. Pandangan materialis ini meskipun dapat menjelaskan fenomena alam semesta secara fisik, tidak dapat menjelaskan mengapa alam semesta ada atau mengapa segala sesuatu berlangsung seperti sekarang. Selain itu, pandangan ini juga tidak mendapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai moralitas dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita tidak hanya mengamati perilaku orang lain, tetapi juga mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang hukum moral yang ada di dalam diri kita. Ini menunjukkan
bahwa ada sesuatu kekuatan yang mengarahkan kita untuk berperilaku sesuai dengan moralitas. Meskipun tidak ada ancaman atau hukuman eksternal yang mengharuskan kita untuk melakukannya. Misalnya ketika seseorang merasa bersalah setelah berbohong, meskipun tidak ada yang tahu, ini menunjukkan adanya hukum moral dalam diri kita yang mengarahkan kita untuk berbuat baik terlepas dari keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, ada pertanyaan mendalam tentang apa yang mengendalikan alam semesta. Jika ada kekuatan yang mengatur alam semesta, maka kekuatan ini tidak bisa hanya menjelaskan oleh fakta yang dapat kita amati. Sebagai manusia, kita menemukan bahwa kita terikat oleh hukum moral yang tidak kita buat dan tidak bisa kita lupakan, meskipun kita berusaha. Sebagai contoh, jika seseorang melihat seorang petugas polisi yang mengenakan seragam dan membawa tanda identitas, ia mungkin secara otomatis menyimpulkan bahwa orang tersebut memiliki otoritas hukum sebagai polisi dan bertindak berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Meskipun tidak ada penjelasan eksplisit pada saat itu. Pengalaman dan pemahaman sebelumnya tentang petugas polisi memberikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ada sesuatu sistem hukum yang mengatur tindakannya. Demikian pula kita sebagai manusia. Meskipun tidak selalu dapat melihat atau memahami sepenuhnya, terikat oleh hukum moral yang mengatur perilaku kita, meskipun kita tidak menciptakannya dan kadang-kadang berusaha mengabaikan, tetapi kita mengakui itu ada. Dalam ilmu filsafat, terdapat berbagai pandangan mengenai Tuhan dan kekuatan yang mengendalikan alam semesta. Salah satunya adalah pandangan tentang life force atau filosofi evolusi kreatif. Evolusi kreatif yang menyatakan bahwa kehidupan dan evolusi alam semesta dijalankan oleh sesuatu kekuatan besar yang tidak memiliki pikiran atau tujuan tertentu, tetapi beroperasi melalui prinsip-prinsip alami yang menggerakkan kehidupan menuju perkembangan dan kompleksitas yang lebih besar. Filosofi ini berpendapat bahwa alam semesta berkembang tanpa adanya tujuan moral atau kesadaran yang mengatur segalanya. Namun, salah satu masalah utama dalam filosofi life force adalah bahwa jika kekuatan ini memiliki tujuan atau kesadaran atau pikiran, maka ia mirip dengan konsep Tuhan. Dalam agama-agama besar yang menganggap Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta yang memiliki tujuan yang jelas serta memberikan aturan moral bagi umatnya. Sebagai contoh, orang yang menganut pandangan life force mungkin merasa lebih nyaman dengan gagasan bahwa kehidupan ini diatur oleh kekuatan yang tidak terhingga tetapi tidak terikat pada kewajiban moral yang ketat. Mereka mungkin lebih memilih keyakinan bahwa kehidupan berkembang sesuai dengan hukum alam tanpa adanya kebutuhan untuk bertanggung jawab moral atau kewajiban terhadap sesuatu kekuatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang menganut pandangan agama yang lebih tradisional seperti konsep Tuhan dalam agama-agama Abrahamik seringkali merasa bahwa moralitas dan tanggung jawab pribadi sangat terkait dengan perintah Tuhan yang menuntut tindakan moral yang benar, terlepas dari apakah ini menguntungkan atau tidak. Dalam konteks ini, ada pertanyaan mendalam tentang apakah kekuatan besar yang mengatur alam semesta harus bersifat moral dan mengharuskan kita untuk bertindak dengan cara yang benar, atau apakah kekuatan ini hanya merupakan suatu entitas yang bekerja tanpa pertimbangan moralitas? Pandangan ini berhubungan dengan
pencarian filsafat tentang apakah alam semesta diatur oleh prinsip moralitas yang lebih tinggi, atau apakah kehidupan ini hanyalah hasil dari kekuatan alam semesta yang tidak memiliki tujuan atau nilai moral tertentu. Sebagai kesimpulan, dalam memahami hukum yang mengatur alam semesta dan perilaku manusia, kita menyadari bahwa hukum moral berperan sebagai kekuatan yang lebih tinggi daripada sekedar fenomena fisik yang dapat diamati. Hukum moral ini mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi, meskipun tindakan tersebut tidak selalu menguntungkan atau memberikan imbalan langsung. Berbeda dengan pandangan materialis yang melihat segala sesuatu sebagai hasil kebetulan atau fluke. Hukum moral menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur perilaku manusia, membimbing kita untuk berbuat baik dan bertanggung jawab, meskipun tidak ada ancaman atau penghargaan eksternal. Pemahaman ini mendorong kita untuk merenungkan lebih dalam tentang peran kita dalam dunia yang lebih besar dan bagaimana kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, meskipun kita tidak dapat melihat atau memahaminya sepenuhnya.